Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita semata dihaturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat besar Allah curahkan pada kita. Kenal, tertarik, nanti akan menyemangati beramal, karena setelah kenal tertarik, disitulah nanti akan muncul niat. Niat setelah ilmu dulu, niat setelah paham dulu, niat setelah tertarik dulu. Dan perbuatan yang paling berat itu perbuatan niat. Karena wilayahnya wilayah hidayah taufik. Karena yang bisa membuat cinta kepada syariat terhias indah itu adalah Allah. Ya, Allah telah jelaskan tentang sifat dirinya dengan muhabbib dan muzayyin. Sifat itu muhabbib dan muzayyin. Muhabbib itu yang membuat rasa cinta, muzayyin yang membuat terhias indah. Dengan dalil habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Itu bukan nama, tapi itu sifat yang membuat cinta kepada iman, yang membuat itu terasa indah. Maka apabila sudah ada rasa cinta dan terhias indah, semangat, itulah fadilah, dan itu mahal, dan ini berat. Bila Allah tidak memberi, kita tidak bisa. Makanya hidayah, istimewanya hidayah taufik harus selalu dan selalu diminta. Makanya kita berdoa dengan ihdinas shiratal mustaqim. Itu luas, bukan sebatas hidayah pengetahuan. Kalau cuma hidayah pengetahuan, wong kafir juga banyak yang tahu. Walau juga kepada Quran, mana dalilnya? Al-Quran juga punya fungsi hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Siapapun merek manusia bisa membaca Quran, bisa mengenal isinya. Yang mahir juga banyak. Tetapi yang intifa bisa mengambil manfaat adalah Quran hudan lil muttaqin. Nah, yang ini yang berat.
Maka untuk itu mengenali fadilah ini harus dikerjakan dan selalu dipromosikan dan dimintakan kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila sudah tertarik, nanti akan muncul niat, akan muncul kerja. Dan ini mahal. Apa di antara fadilah yang Allah berikan kepada kita untuk dikenali, selain kita sehat, aman, terjaga dengan Islam, kita juga berada di bulan-bulan haram, 3 beriringan. Apa 3 beriringan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah kesempatan libur perang karena persiapan haji. Dzulhijjah libur perang karena sedang melaksanakan ibadah haji. Muharram libur perang karena sigeg-sigeg selesai menunaikan ibadah haji. Wong musyrik pun juga mengagungkan, walaupun mereka juga merekayasa. Itu nikmat besar. Di mana letak kenikmatannya? Nilai amal soleh ketika sah sudah berlipat, di waktu yang istimewa kelipatannya bertambah, di waktu yang lebih istimewanya lebih bertambah. Di waktu yang bersifat umum, ketika amal itu sah, berapa kelipatannya? 10 kali sampai 700, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Kapan? Semua waktu. Dalilnya umum, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lafaz yang lain akan lebih dilengkapi. 10 kali lipat. Di bulan haram nanti lebih gede lagi. Yang diharapkan dari yang sudah dilipatkan akan dilipatkan lagi. Apabila nanti masuk pada yang lebih istimewanya lagi, sudah dilipatkan, diharapkan dilipatkan lagi, diharapkan, dilipatkan lagi yang sudah berlipat-lipat tadi. Yaitu kita hendak memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pesan Nabi SAW, ma min ayamin al-amalu as-salihu ahabbu ilallah fihin min hadil ayam, yakni ayamal ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu yang 10. Sehingga ada yang menanyakan, apakah semisal jihad juga tidak menandingi? Dijawab tidak juga. Sementara potensi kita untuk jihad mudah atau sulit? Terjun ke medan perang mudah atau sulit? Ya sulit. Karena perang itu bersama imam, damai bersama imam. Sekarang kondisi kita ternyata tidak pada kondisi itu. Andaikan dai menggambarkan bisa nyanti yang Palestina, apa semudah itu? Andaikan ada yang bisa, itu bisa dibilang 1-2, mananya tidak banyak. Sementara fadilahnya tidak melebihi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Adapun untuk kesempatan 10 hari bulan Dzulhijjah, siapa yang punya kesempatan? Semuanya mudah. Gak usah pamit sopo-sopo, karena disuguhi. Begitu masuk, berarti masuk pada fadilah. Yang itu fadilahnya lebih gede daripada terjun ke medan jihad. Ya, luar biasa kan. Makanya harus kita kenali. Makanya fadilah Allah itu banyak, yang sulit itu syukur. Yang sulit itu besarnya fadilah atau yang sulit itu syukur? Yang sulit itu besarnya fadilah atau yang sulit itu syukur? Jawab, syukur. Berarti kitanya bukan fadilahnya Allah. Maka bila ada orang duwe unen-unen, alam itu kikir.
Sing kikir itu alamnya apa kekerdilane manusia. Gimana kikir? Wong kita tidak bisa menghitung. Itu ungkapan mereka, bukan kita menyetujui. Sehingga itu terbantah andaikan ada orang yang punya ungkapan seperti itu. Ya manusia ini yang jadi masalah. Allah telah menjelaskan dari trik setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan digoda dari depan, belakang, kanan, kiri, sedikit yang syukur, bro. Sedikit yang syukur. Apakah kita termasuk hamba yang juga bisa bersyukur? Nah, wajib untuk dikoreksi, ditelaah. Yaitu menyadari besarnya nikmat, merasa tertarik dan semangat beramal. Bukan malah mencaci kepada Allah dengan mencaci kepada alam. Yu'duni ibn aban ya subud dahra wa ana ad-dahru, bermakna sahibud dahri muqallibul laila wan nahar. Anak Adam menyakiti saya dengan cara mencaci kepada masa. Padahal masa itu adalah saya, artinya saya pemilik masa. Yang ku kendalikan masa itu sendiri dengan dibolak-balikkan siang dan malam. Berarti mencaci karya Allah yang tidak ada cacatnya itu sama saja menyakiti Allah yang punya karya. Misalnya enek bocah cilik di komentar cah welek kaya ngono. Ini wong tuane krungu piye kira-kira? Tembus wong tuane ngono iki. Yang mahal itu adalah niat yang benar. Maka itu yang selalu kita minta. Makanya kita jelaskan fadilahnya supaya orang itu sadar lalu meminta semoga Allah memberi. Kemudian apa yang diperbuat di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amal soleh paling dicinta oleh Allah. Apa yang diperbuat? Satu, syukur ketika melihat hilal dengan berdoa Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tardha wa rabbuka wa rabbuna Allah. Saya yakin semuanya wis apal. Orang apa tentang tiapal nih. Ya bentuk syukur masa enggak apal. Allah Akbar itu lafaz syukur, itu takbir itu. Itu kabirullah ala ma hatakum la'alakum tashkur, gitu kan ayatnya. Untuk kamu agungkan Allah terhadap nikmat yang diberikan, semoga dengannya kamu bisa syukur. Jadi syukur itu takbir dulu, yaitu mengakui besarnya Allah. Memang Allah itu al-azim, zat yang maha besar, dan nikmatnya kita tidak bisa menghitung. Bila sudah takjub Allahu Akbar, saking gede nih, lek nikmatnya gede nih kaya ngono, Allah gede nih kaya ngono. Nanti akan menggetarkan jiwa. Tapi seringnya orang itu gampang bergetar jiwanya lek roh wong sugih numpak mobil regane 5 miliar. Ngono kuwi gampang tergetar lek ngono iki. Wah, kelambimu kok apik, gampang tergetar lek ngono kuwi. Wah, tasmu kok apik, gampang tergetar. Jammu kok apik, gampang tergetar. Tapi kenapa tidak bergetar melihat besarnya nikmat Allah? Makanya bila kita terbimbing kenal agungnya Allah, ketika kita disuguhi penampilan dari makhluk, enggak gampang kepincut. Pernah menjumpai wong gampang
gampang kepincut, gampang kagum. Bah, gak ngono lho ya. Nyapa kok ngono? Kenapa enggak disibukkan melihat agungnya Allah? Ujung-ujungnya melihat orang itu punya kelebihan terus kagum. Bah, ngono ki iso hasad engko. Bahaya. Kenapa enggak menyibukkan melihat agungnya nikmat Allah? Mengagungkan Allah, zat yang maha agung. Kita pertama doa. Yang kedua, siapkan tanggal 10 nanti iso mbeleh. Supaya kita optimis, jangan ada mengatakan korban pora jelas. Apa? Korban perasaan. Terus niatnya muni ngono ki apa? Kenapa kita tidak ambisi? Wong niat saja itu sudah berpahala, ya kan? Ikhris ala ma yanfa'uka. Kenapa enggak ambisi saja? Wong itu sudah diberi pahala. Lalu kerja keras walaupun kenyataannya belum menyembelih kan sudah diberikan pahala sempurna. Boleh, insyaallah. Bismillah tak budal. Panggah rantai duit sudah. Sermu beler kopi 3 juta wis dapat pahala itu. Enak enggak? Semata niat Pak sudah satu lalu diwujudkan dengan bekerja itu sudah sebagaimana yang ia niatkan. Kok dadine belah apa ora ya embo. Gak nggih budal rabi. Nyapa kok dadak ngono? Rabi rong mesti sementara tanggal 10 hari-harinya itu hampir masuk. Kenapa? Enggak disambut yang sedang dekat saja. Kenapa yang jauh-jauh dikejar? Yang dekat saja karek nyekel kok ditinggalkan. Di balik itu perlakuan Allah secara syariat sesuai dengan dzon. Dengan pesan Allah Ta'ala hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Saya menyertai dzon hambaku kepadaku. Apa keyakinannya? Optimis Allah memberi. Nah, diupayakan semuanya optimis. Memiliki prinsip bisa. Kenapa? Hari ke-10 yang paling dicinta itu memang tertumpahnya darah. Tentunya dari orang yang takwa karena layyana laulaha luhumuha walatimauha walakiyana luhu taqwa minkum. Sing tekan kepada itu bukan darah dagingnya tetapi ketakwaanmu. Lalu apalagi yang disukai oleh Allah? Bila bisa puasa 9 hari silahkan. Yasumutis sa'a dzulhijjah. Itu salah satu macam siam dari siam-siam tatawu, bisa dibaca di kitab Fiqh Al-Wajiz. Somu tis'i dzulhijjah 9. Randa Isa ya suamu at-tasi yang ke-9 namanya siamu al-arafah. Dari macam amal soleh itu lebih istimewa puasa 9 hari. Minimal sehari yang ke-9. Yang lain lagi adalah yang juga lebih istimewa dari macam-macam amal soleh adalah zikir dalam bentuk takbir. Karena Allah sering berfirman, "Wadkurullah fi ayamin ma'dudat." Wa yadhkurusmaullah fi ayamin maklumat. Zikirlah olehmu kepada Allah di hari-hari yang dihitung. Apa hari-hari yang dihitung? Hari tasyrik. Dan mereka berzikir kepada di hari-hari yang dimaklumi. Maklumat, apa hari-hari yang dimaklumi? Tafsirnya Yaumul Asyr, hari-hari 10. Makanya di hari-hari yang 10 itu Ibnu Umar, Abu Hurairah nganti yang pasar. Bukan persiapan korban, bukan blonjo opo, tapi untuk apa? Menggerakkan orang bertakbir, wong sak pasar katut takbir. Nah, itu sosialisasinya kita enggak langsung yang pasar dhisik.
Apa sosialisasinya? Hidupkan pada diri keluarga nanti berkembang koyok banyu sing mili. Banyu mili itu munculnya di sini membahas kanan kiri atau banyu sing mili cukup mencolot yang pasar sambi. Sumber yang basah kanan kirinya masih tersisa, baru nanti jadi aliran. Sosialisasi dulu diri, keluarga, lingkungan. Ya begitu, nanti bila sudah masuk kepada masjid akan lebih berkembang. Masjid kono, nanti apabila ada yang mengingatkan takbir keliling, sambil membawa pengeras suara, nanti bertakbir menghimbau perbanyak takbir. Ya seperti itu, nanti akan semakin berkembang. Termasuk ketika sedang duduk, sedang berada di kemah, sedang berjalan, selesai sholat sunnah, selesai sholat wajib, termasuk imam memulai dengan takbirnya, jamaah ikatut, dan nanti dilanjutkan. Nah, itu penting. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan, bahasa ini supaya sering untuk diulang-ulang oleh siapapun, supaya syiar itu akan cepat berkembang, sehingga yang menyiarkannya bukan 1-2, tapi kompak kaum muslimin menggerakkannya. Makanya bila orang itu pergi ke Jawa Tengah contohnya, itu bisa dibilang mampir ke masjid di hari-hari itu rata-rata bersolat itu imam menggerakkan takbir. Masjid cap opo wae itu sudah merata. Di daerah sini sudah merata belum? Nanti dengan kita mulai nanti insyaallah nanti akan merata. Dan itu syiar. Memang itu dzikir istimewanya memperbanyak takbir. Itu mukadimah yang kita sampaikan, semoga kita diberikan umur yang panjang, 10 hari awal bulan Dzulhijjah bisa kita dapatkan, Allah kokohkan ilmu yang hak, paham dan tertarik, sehingga ritual yang ada kita bisa kerjakan dengan kerja yang ringan, fadilah besar nanti Allah memberikan, sehingga kita akan semakin bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya halaman 35 dari kitab Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba wal abna, gimana kita mendidik anak-anak kita dan apa yang menjadi kewajiban orang tua dan anak. Poin di halaman 35 temanya tentang fadlus sholawati wa tahdiri wa tahdiru min tarkiha, keutamaan sholat dan pewaspadaan bagi yang meninggalkannya. Temanya tema pembahasan itu. Artinya di dalam kita mendidik anak, makanya kita sang pendidik harus menjadi pemilik profil apa yang dididikkan, bukan pemilik teori yang dididikkan, tapi pemilik apa? Pemilik profil. Memang sifat itu punya, bukan teori itu punya. Nggak sebatas teori itu punya, tunggalnya sak pirang-pirang, ya kan? Teori itu punya, tunggalnya sak pirang, dan itu nggak menjamin selamat. Tetapi profil itu punya, ini yang paling sulit. Artinya apa? Paham dulu, beramal dulu, jadi percontohan ketika menyampaikan, berarti profil itu punya, bukan teori itu punya. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Wala mu'alif rahimahullah ta'ala min qaulillahi ta'ala surah Al-Ankabut ayat al-khamisah wa arba'un wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqim, dan tegakkanlah as-sholata, sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan yang mungkar. Fa'akim, khitabnya anta.
mufrad, dipanggil orang per orang, ini menunjukkan fardunya fardu ain atau kifayah? Fardu ain. Kewajiban per orang yang tidak gugur ketika yang lain nandani. Lek adzan itu fardu kifayah. Sito adzan, lainnya tinggal menjawab saja. Khutbah itu fardunya fardu kifayah, satu khutbah yang lainnya mendengarkan. Tapi nek sholat semuanya kudu berangkat. Kitabnya anta. Sehingga ketika masing-masing itu merasa sudah sadar mengerjakannya, untuk laki-laki pengerjakan 5 waktu dengan cara berjamaah. Walaupun musafir tapi sendirian, ketika ada adzan dan kendaraannya bisa diajak mampir, harus mampir. Kenapa? Berjamaah itu hukumnya wajib untuk laki-laki. Dan sholatnya tam bersama imam yang dia mampir padanya. Lah musafir itu tidak mampir ketika safarnya rombongan. Dan masing-masing anggota itu terikat dengan imamnya, makanya sholatnya bisa berjamaah sama imamnya. Ketika sedang lewat ada masjid mengumandangkan azan, itu bahasane mereka nggak harus mampir. Tapi kalau sendirian harus mampir, karena safarnya tidak menjadi penghilang kewajiban berjamaah. Nah, safar 4 jadi 2, iya. Tapi safarnya tidak menjadi penghilang sholat berjamaah. Jamaah tetap, bila rombongan bersama rombongannya, bila sendirian mampir, akhirnya mengikuti imam. Tegakkan itu. Lah bentuk tegak itu luas. Tegak pengakuan wajibnya, tegak berada di dalam waktunya, tegak terpenuhi syarat, rukun, wajib, sunnah, penyempurnanya. Tegak juga memiliki dampak nilai pengerjakannya dengan khusyuk. Tegak juga memiliki makna dari fungsi sholat. Di sini tegaknya dikaitkan dengan fungsi sholat. Yang sebelumnya tegak dikaitkan dengan kekhusyukannya. Di sini tegak dikaitkan dengan fungsi sholat. Apa fungsinya? Inna sholata tanha anil fatsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudahkah setiap orang yang sholat dia terkendali dari perbuatan keji dan munkar? Banyak yang belum. Akhirnya kita kembali kepada diri kita. Sudahkah saya dengan sholatku saya sudah terkendali perbuatan keji dan munkar? Jawab diri. Di situlah tugas kita untuk muhasabah. Kalau tercegah perbuatan keji dan munkar hanya pandangan orang, orang bisa bersandiwara. Tapi tercegah perbuatan keji dan munkar, seseorang di pandangan Allah Ta'ala, ini yang berat. Dengan sholat tercegah perbuatan keji dan munkar di sosial masyarakat, insya Allah itu banyak yang bisa. Ini apa? Karena tanggapan si A, si B, pancen ngerti ngono, mereka mengatakan ini wong apik. Lebih mudah kan? Kenapa? Bisa bersandiwara. Tetapi tercegah perbuatan keji dan munkar di depan Allah, ini yang super berat. Kenapa? Allah tidak bisa disuguhi sandiwara. Allah tidak bisa dikelabui. Kenapa? Allah adalah alimun bidzatis sudur. Dan akan dihisab dada-dada kita. Alimun bidzatis sudur. Wa husila ma fis sudur. Akan ditahsil
Jelentreh nih apa yang ada pada diri manusia. Maka daripada itu kita wajib bekerja keras bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gimana caranya? Misalnya ada suguhan makan, enak kuwi, sehingga semangat mengambil dan ketika menikmati betul-betul nikmat berarti ngerti apa yang dikandung, dan ketika mengicipi ternyata terbukti akhirnya semangat sehingga bisa goyang lidah. Kalau begitu supaya kita tuh sholat bisa tercegah perbuatan keji dan mungkar, berarti kita harus tahu apa hakikat fungsi sholat. Atau contoh yang lain, cat iki, enggak di catnya abang, berarti kita ngerti cat iki rupanya apa. Ketika foto abang diciput di catnya, lah abang tenanan. Lah orang yang sholat pun juga harus tahu kalau fungsi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu seperti apa. Makanya ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dari fungsi sholat. Ketika kita bisa menfungsikan dengan benar, itu nanti bisa diwujudkan. Apa saja kedudukan sholat? Satu, sebagai syiar Islam yang dikerjakan badan kelasnya terbesar. Praktek keislaman dengan sholat dikenal itu sebagai muslim, sehingga dikatakan syiar. Apa makna syiar? Alamat yang dengannya bisa dikenali. Wong dengarane wong Islam itu bila menegakkan sholat, syiar kan. Dan itu berada pada peringkat terbesar. Karena Allah menyebutkan zikrullahi akbar, zikir Allah yang paling besar. Sekarang syiarnya dulu. Kalau sholat itu merupakan sebuah syiar, makanya orang apabila ingin dikatakan saya sebagai muslim, wujudkan sholat itu sebagai syiar, tandamu kamu itu sebagai seorang Islam. Makanya harus sholat dulu. Kenapa? Itu syiar, tanda keislaman. Yang kedua, bobot nilainya dari syiar yang ada memiliki nilai terbesar. Sehingga itu supaya diwujudkan zikrullahi akbar, zikir kepada yang paling besar. Sementara fungsi zikir, apa fungsi zikir? Menenteramkan jiwa. Ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan zikir hati tentram. Makanya bila orang itu bisa tentram dengan sholat, maka dia bisa tercegah dari kemaksiatan. Kenapa? Maksiat membuat gersang. Sebenarnya Allah menjelaskan, waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling, artinya meninggalkan zikir kepada saya, dia memiliki kehidupan yang gersang. Makanya bila bisa merasakan tentramnya dengan sholat, maka dia tuh nggak sempat maksiat. Kenapa? Bisa menikmati indahnya sholat. Sementara maksiat adalah hatinya gersang. Maka ketika sibuk dengan kenikmatan sholat berarti tidak maksiat. Berarti apabila orang itu sholatnya penuh dengan maksiat berarti tidak bisa merasakan sholat itu merupakan zikir yang paling besar. Dengan sholat ternyata dia itu nggak ada ketentraman. Dan banyak sekali orang yang sholat ternyata malah gersang. Siapa? Orang sholat ternyata gersang. Orang munafik.
Ternyata sholatnya digunakan untuk mengelabui orang. Di tengah kondisi sholat, bukan ketentraman tapi deg-degan. Di dalam sholat bukan ketentraman, tapi apa? Deg-degan. Makanya orang yang dengan sholatnya itu hatinya tentram, itu bisa diketahui. Simahum fi wujud min athari sujud. Kamu kenal di wajah mereka itu ada bekasan sujud. Apa bekasan sujud yang dimaksud? Katoke ngapal ireng. Lek asline wonge ireng terus piye? Lek asline wong ireng terus piye? Artinya itu ada terpancar cahaya. Dengan wajah yang ceria, andaikan hitam menjadi hitam manis. Jadi apabila orang itu bisa mewujudkan sholat itu dzikir yang paling besar, dengan dzikir itu tentram, sementara maksiat itu gersang, nggak bisa bertatu antara tentram dan gersang. Makanya angel memadukan antara nangis karo guyu. Di lomba apa piye? Praktek nangis karo guyu. Sapa jurine? Hati duka tapi juga tertawa-tawa bicaranya. Nggak bisa ketemu, itu kontras itu. Makanya bila sibuk dengan tentrem berarti tidak maksiat. Makanya sholat kok masih maksiat berarti sholatnya itu belum bisa mendapatkan fungsi sholat sebagai zikir yang paling besar. Upama mangan ngono enak tapi tidak bisa menikmati. Beda enggak? Orang mangan puas dengan orang makan enggak puas, bisa enggak? Orang makan puas itu gimana wajahnya? Cari ya, entek sak piring tapi muring-muringnya boh. Mangan ramangan podo ae. Berarti ilate mati. Maka enggak bisa goyang lidah. Nah, ini harus diwujudkan, ini bagaimana sholat itu jadi zikir yang paling besar. Zikir itu menenteramkan jiwa. Lalu yang ketiga, sholat itu adalah nur. Sholat itu nurun. Karena semua amal sholat itu adalah nur. Bukan sebatas ilmu nur. Karena amal surga itu banyak, sementara manusia diprogramkan yukhrizu minadz-dzulumat ilan nur. Berarti semua amal sholat itu adalah nur. Termasuk sholat adalah as-sholatu nurun, berarti itu adalah cahaya. Berarti wajah ceria. Kenal makna, sowan kepada Allah, zat yang maha agung, dia mengagungkannya. Ketika ada rasa takzim kepada Allah, maka yang ada itu adalah ketundukan. Makanya ketika dia puas dekat kepada Allah, itu wajahnya ceria dan bercahaya. Sementara dosa itu adalah ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun. Jaga dirimu dari kezaliman. Kenapa? Itu kegelapan. Makanya wajahnya orang zalim itu adalah suram. Bukan wajah yang ceria. Makanya lek roh wajah-wajah wong Ethiopia ireng-ireng, maca Quran suaranya indah-indah begitu mereka sedang melantunkannya. Nyawang wong ireng tapi ayem. Manis. Wajah bercahaya. Salat itu adalah cahaya. Itu merupakan kepuasan hati. Lalu yang keempat, fungsi salat akan menjadi kunci hisab. Salat akan menjadi kunci hisab. Karena awwalama yuhasabil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholat. Mula pertama seorang hamba akan dihisab dari perbuatan badannya, dia adalah sholat. Nah, sudah menyiapkan akabah dihisab, dia nanti akan berpenampilan sebaik-baiknya. Bocah sekolah besok ada tinjauan, ini kira-kira disiapkan enggak?
apalagi di lomba, apalagi pemenangnya nanti diberikan hadiah. Sekolahku menang wis dawemen ya. Setelah kerja bakti mereka diberikan tombol kesel apa kira-kira. Ya raketang bahasa trennya es teh jumbo regane 3.000-an. Jadi ya meriah-meriah. Ngono ki saweneng wis gak karuan. Jen gak karu-karuan. Jadi kalau itu dihisab itu akan berpenampilan sebaik-baiknya. Gak mungkin orang itu sadar hisab penampilannya sederhana. Kayak wayah lamaran, ini kira-kira masak enggak kira-kira? Dia masak, dilamar, disawang. Nanti ben bertarik, berpenampilan kan bergaya. Suguhkan. Itu namanya dihisab, sadar dihisab berarti akan ditampilkan sebaik-baiknya. Otomatis kan akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang kelima, sholat itu ada media munajat. Yunaji al-abdu rabbahu, berbincang seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Berarti dia itu sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Agung, sedang berbincang. Orang bicara, Allah menjawab alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi ar-rahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin fawwadu alayya abdi ya kana butuh wa iya kana nasta'in. Hadza firaqu baini wa baina abdi wali abdi masa'al, dan seterusnya. Sehingga ketika ada rasa berbincang, sedang sowan kepada Zat yang Maha Agung, maka bentuk pengagungannya, apa bentuk pengagungannya? Ketaatan. Apa bentuk pengagungannya? Ketaatan. Karena menyebutkan wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa sing mengagungkan syiar Allah, salat, sedang berbincang, ya mengagungkannya, perwujudan hati yang punya takwa. Lah, takwa itu kan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau begitu tidak banyak orang yang satu merasa bermunajat kepada Allah. Lalu yang keenam, untuk mendukung supaya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, orang yang sholat berarti bisa sujud, maka nanti akan bisa sujud di depan Allah Ta'ala. Kapan manusia ketemu pertama kali dengan Allah? Di padang mahsyar atau di surga? Kapan orang pertama kali ketemu dengan Allah? Di padang mahsyar atau di surga? Di padang mahsyar. Tapi antara hamba dan Allah masih ada hijab. Hijabuhu nur. Yauma yuksafu an sakin wa yud'aun ila sujudi fala yastati'un. Gimana itu saya tidak tahu, disingkapkan kain dari betis. Antara hamba dengan Allah terhijabi oleh nur, tapi tahu itu Allah. Maka tanda selamatnya ketika mereka disuruh sujud, bisa sujud, bejo, gak iso, ciloko. Makanya orang akan dihisab. Gimana bentuk penghisaban? Yang dihisab pertama kali secara global apa? Akidah. Gimana bentuk penghisaban akidah? Siapa nyembah sesuatu, carilah dan minta tolong kepadanya. Semua yang disembah selain Allah ridho, maka semuanya ditampakkan di neraka. Ketika tahu para penyembahnya itu cara membuat kerutuk-kerutuk masuk ke neraka. Ya akan diumumkan. Siapa menyembah sesuatu, carilah dan minta tolong. Maka para penyembah berhala dan pihak yang disembah ridho, semuanya ditampakkan di neraka. Nabi Isa ridho enggak disembah? Enggak ridho berarti enggak ditampakkan di neraka. Yang ridho saja disembah, semuanya ditampakkan di neraka. Akhirnya mereka kerutuk-kerutuk.
Sehingga umat tersisa mukmin yang murni, mukmin penampilannya saja itulah munafik, dan sisa-sisa dari ahli kitab. Sisa-sisa ahli kitab karena Nabi Isa tidak ditampakkan di neraka, Uzair pun juga enggak ditampakkan di neraka. Kenapa? Enggak ridho masalahnya, ya kan? Maka akhirnya Yahudi ditanya, apa yang kamu sembah? Dijawab Uzair. Akhirnya mereka disingkirkan. Nasrani ditanya, apa yang kamu sembah? Misalnya Al-Masih misalnya, mereka disingkirkan. Sehingga tersisa dua kelompok, yang satu mukmin murni, yang satu mukmin sandiwara. Siapa mukmin sandiwara tadi? Munafik. Akhirnya suruh jalan. Disitulah nanti akan terbimbing dengan cahaya. Orang iman cahayanya depan kanan, terang tidaknya sebagaimana kadar keimanannya. Semoga kita terang benderang. Sementara munafik yang keimanannya itu sandiwara, itu gelap, sehingga mereka teriak-teriak. Apa teriakannya? Anzirna naktabis min nurikum. Tunggu, saya numpang dari cahayamu. Allah jawab apa? Suruh ngambil ke belakang lalu dipasang tabir. Kila irji'u. Suruh balik. Begitu sudah balik, pasang tabir. Yang sini terang benderang, yang sini gelap, mereka nggak bisa numpang. Itu nggak bisa numpang. Makanya kepada mereka yang sukses, nah itu nanti ketika Allah datang kepada mereka, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Allah sudah datang, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Allah sing-singkan kain dari betis seperti apa? Enggak ngerti, tapi gitu ayati, sesuai keagungannya tentunya. Dan masih bertabir cahaya. Waktu itu kondisinya super marah. Allah tidak pernah marah semarah hari itu. Maka siapa yang ketika ada himbauan sujud kok iso sujud, keberuntungan. Nah, semoga kita nanti bisa sujud. Nah, enggak bisa sujud bahaya. Makanya warkau ma'arroki'in, rukulah bersama orang yang ruku. Nanti akan memudahkan kepada kita semuanya. Itu munajat, itu sujud. Itu unsur-unsur sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka butuh diselami. Apa tadi kedudukan sholat? Minimal ada 6 hal. Tadi apa? Syiar Islam terbesar, zikir terbesar, sholat itu jadi cahaya, sholat kunci hisab, orang sholat sedang bermunajat dengan Allah, sholat media nanti bisa sujud. Ini apabila diterapkan, insya Allah nanti meninggalkan perbuatan keji mungkar nanti akan terarah untuk bisa. Langsung bisa atau terarah untuk bisa? Ayo dijawabnya. Langsung bisa ya angel. Iman itu naiknya itu sehelai demi sehelai. Kudune iling-iling dan dilatih terus. Diiling-iling dan dilatih terus. Gak iso begitu bareng ngaji mesti langsung drastis piye carane. Makanya bareng ngaji sing dablek pangan dablek ngono kuwi sak pirang-pirang. Kenapa? Tambahnya itu sehelai demi sehelai dan itu butuh waktu. Makanya orang itu diberikan waktu panjang itu fungsinya untuk meningkatkan mutu supaya tenunannya yang sehelai demi sehelai nanti akan selalu bertambah-tambah sehingga nanti mendapatkan hasil yang besar. Berikutnya masuk pada poin yang keempat tadi, kiat-kiat untuk sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kiatnya ada 6 minimal. Ini bila dijabarkan tentunya masih luas. Dengan mengetahui fungsi sholat untuk apa ketika diwujudkan nanti hasilnya ke sana, makanya harus diperjuangkan terus. Yang keempat, Allah Ta'ala wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun celaka. Wail itu nama sebuah jurang di neraka, Jahannam. Yang Jahannam ketika berhadapan dengan sebuah jurang namanya Wail, Jahannam bertetanggaan itu kepanasan.
Jadi sing panas wae bertetangga dengan dia kepanasan. Gimana manusia dicemplungkan pada willnya? Itu nama sebuah jurang di jahanam yang jahanam kepanasan bertetangga dengan dia. Siapa? Ia diancam dengan wailun, yaitu lil musallin. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang hum mereka an sholatim, dari sholat mereka sahur, lalai. Ghafilun, hilang akal. Dia tidak bisa merenungi. Tadabbur, tafakuhnya itu tidak bisa. Anda darinya, akhirnya dampaknya yuakhirunaha, menelantarkannya. An waktu dari waktunya biduni udhrin, tanpa adanya udur. Nanti kalau begitu, bila sudah masuk kategori sahun, nanti nggak bisa mentadaburi sholat itu sebagai apa, sebagai syiar nggak bisa memahami, sebagai dzikir terbesar nggak bisa memahami, sebagai nur nggak bisa memahami, kunci hisab nggak bisa memahami, munajat juga nggak ngerti bahasanya, memang aras-arasen. Sujudnya pun juga hanya batuk nemplek, nggak membaca. Bagaimana akan mentafakuri yang dia bacanya saja nggak genap? Berarti lalai itu berangkat dari akalnya yang tidak normal. Itu dua hal yang kita baca kesempatan kali ini berkaitan masalah pendidikan sholat. Maka setiap diri termasuk guru, orang tua ini berbenah dulu bagaimana dia mendapatkan nilai sholat yang semestinya. Apabila bisa nanti mengajarkannya sesuatu yang sangat dimudahkan. Semoga Allah memberikan ilmu manfaat untuk kita semuanya. Sepertinya sudah masuk waktu zuhur, atau apa ada pertanyaan? Kalau fahish itu seringnya masuk kepada perbuatan laki perempuan, syahwat yang tidak tersalur. Dan ujian besar umat ini itu adalah hubungan laki perempuan. Dan ini semakin menggila, apalagi ada mass media. Film-film porno sudah masuk di rumah kiai sapa sing enggak kemasukan film porno wis. Enak bahaya enggak memegang HP? Enak enggak bahaya enggak memegang HP? Enak bahaya memegang HP itu mak tinggi teleponan atau tulisan HP ini jadul, sering jadi kebanggaan. Berapa paket data uang yang mereka keluarkan? 10.000? Kayak nggak mungkin, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Apalagi menyebar berita Mbah Yai menghafili santri-santrinya, wah lebih biayanya malah sak pirang-pirang. Itu fahisah. Itu fahisah. Adapun kalau kemungkaran itu kemaksiatan yang bersifat lebih luas. Fahisah termasuk dari kemungkaran tapi memiliki nilai khusus mengarah kepada yang spesial. Keduanya sama-sama perbuatan mungkar, cuma fahisah itu lebih khusus. Semisal orang terancam rugi, yang selamat itu 4 hal. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Tawaso bil haqi, tawaso bil termasuk amal soleh. Kenapa? Enggak dicukupkan iman dan amal soleh. Uang itu ada tawasi bil haq termasuk amal soleh. Tawasi bis sabri ada termasuk amal soleh. Kenapa enggak dicukupkan dengan iman dan amal soleh? Memiliki makna spesial. Apalagi. Demikian sekira cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.